Jadi Jordan, sebelum masuk makalah ini tadi saya singgung tadi masalah apa tadi? Yang barusan saya singgung masalah perkembangan motorik atau kognitif. Itu ketika kita mendidik jadi guru harus tahu apa itu sistem motorik kognitif. Coba cari apa itu. Namanya ilmu pedagogik. Ilmu pedagogik itu adalah ilmu yang membahas metodologi mengajar. Ya, termasuk mengetahui kognitif. Apa itu kognitif? Kalau motorik itu kan syaraf apa? Panca indera ya. Motorik. Psikologi yang pelajari mental anak, mental. Emosional ya. Masuk. Arika. Oh dulu deh, tahu deh. Oh iya. Nggak apa-apa, yang penting jangan nyawanya habis. Oke, Johairo tadi kita bahas apa itu? Ya. Tadi kita bahas apa? Tentang perkembangan anak tadi ya. Kognitif adalah perkembangan secara apa tadi? Kognitif. Miss Rayani, kognitif adalah, coba tanya sama siapa? Ainun, kasih tahu tadi. Perkembangan kognitif anak adalah yang terkait dengan psikologi, mental anak. Kalau kita ngajarin anak cuma intelektual, apa jadinya? Kalau kita cuma cekokin dia pengetahuan, ilmu, ya dia gak jadi manusia. Dia cuma jadi robot. Bisa juga dia bosan, dengarkan banyak alasan. Dia bosan, dengarkan cerita. Teng. Itu lagi informasi. Kalau misalnya si Walid atau tadi Nisa diajari ilmu, pintar kayak Pak Habibie kan IQ-nya. Tapi kognitifnya tidak diikutsertakan, dia tidak diasah emosionalnya, mentalnya jadi mental. Bisa mental tempe, memang Indonesia produksi tempe, asal muasal tempe, tapi jangan juga mentalnya mental tempe. Ya Walid punya mental apa nih mentalnya? Walid bermentalkan apa? Mental baja, mental tahu bulat, tahu Walid. Mental kerupuk. Nah, itu dia. Dari mana bisa Walid Walid ini jangan lupa dijawab ya. Jangan lupa dijawab. Walid, dari mana bisa ada Walid menumbuhkan mental yang kuat tadi? Yang mana Allah menyukai. Wallahu al-mu'minul qawiyyu disukai Allah. Mukmin yang kuat mental, yang kuat tenaganya, yang kuat ilmunya, yang kuat imannya, lebih Allah cintai dan sukai. Dari mana caranya supaya kuat mentalnya, supaya bisa kita otot kawat otot apa? Ya, ototnya kawat Gatot Kaca pula ya kan. Kalau sekarang kan Gatot Kaca. Gundala atau apa? Samson ya. Oh, ngetes ya kekuatan. Ya, jawab dulu. Siapa yang bisa jawab? Dari mana cara mendapatkan mental yang kuat? Dengan bagaimana? Belajar di waktu kecil. Bagaimana mengukir di atas? Belajar di waktu kecil. Bagaimana mengukir di atas batu? Belajar di waktu besar. Bagaimana mengukir di atas? Air. Ya, belajar dan didik anaknya. Didik anak nanti. Walid kayak mana mau punya anak?
Diri sendiri aja belum bisa dididik. Bagaimana mau didik anak? Oh. Iya, lagi-lagi dari ilmu dari pendidikan. Pendidikannya terutama bukan hanya di pendidikannya yang difokuskan pendidikan apa? Kalau intelektual tadi keilmuan, orang yang jadi ilmuwan belum tentu dia jadi orang yang agamawan atau orang yang soleh. Mana lebih bagus, orang yang soleh, yang agamawan, yang alim, atau orang yang pintar, yang ilmuwan tadi? Yang mana yang bagus? Ya masih mending orang yang soleh tadi. Tapi alim saja, beriman saja tidak cukup. Kenapa? Bagaimana Allah mau meninggikan derajat kita kalau cuma modal iman? Harus apa? Iman dan ilmu. Usaha dapat ilmu bisa. Yang fa'ilau ladzina amanu minkum. Walid, ini ada jawabannya? Jawabannya udah ada. Yang fa'ilau ladzina amanu minkum. Nggak ada. Apal itu. Apal minggu depan. Kalau nggak apal nggak boleh masuk. Tanya. Kasih tahu nanti nanti tanya sama Al-Hafizah. Insyaallah. Udah nanti kasih tahu. Oke, amin. Oi, amin aja ya. Enggak mau didoakan Hafizah ya kan? Amin ya Allah. Wanita ini ya misalnya nih, kalian ini wanita ini wajib jadi Hafizah. Orang ini wajib jadi Hafizah, apa kata Quran? As-solihatul Hafizatul Qanitatun. Jadi walaupun dia enggak hafizah Quran, tapi hafizah secara soleh apa itu lah? Itulah. Aku sama suami. Menjaga aibnya, jangan TikTok-TikTokan. Jangan asik jejak hidup. Nurut. Nah, betul. Betul. Wanita ini mulia dia, apalagi kan ciri-ciri wanita yang masuk surga itu gampang kata Nabi. Cukup mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram serta menaati suaminya. Betul nggak? Kalian taat nggak kalau suami kalian? Percuma banyak ibadah, banyak sholat, banyak baca Quran tapi nggak taat sama suaminya. Kalau dia alim, dia baca Quran, dia banyak ibadah, itu dia cuman jadi apa? Dia soleh nggak itu? Soleha nggak itu? Solehatun, tapi dia solehatun sebagai abdun atau kalau perempuan apa? Abdun aja lah. Kalau dia cuma ibadah yang solehnya, itu dia sebagai hamba Allah soleha. Kalau mau soleha menjadi istri soleha, gimana caranya tadi? Ya, bedakan antara menjadi soleh secara pribadi dan soleh secara profesi. Ya, coba tulis dulu. Tulisannya jari. Nggak apa-apa. Jadi untuk menjadi istri soleha gimana pertama tadi? Di Quran Al-Hafizatul. Ya. Pelan-pelan. Hafizah. Oh, soleha itu udah termasuk artinya profesional. Diam kok, udah ikut dia. Oke. Hafizah terus profesional. Profesional itu kayak mana maksudnya? Hemat duit, jangan banyak kali minta kalian. Wanita yang hebat itu yang bisa laki-laki yang hebat bisa menghasilkan banyak uang untuk suaminya. Istri yang hebat, istri itu suami. Bapak bilang laki-laki yang hebat bisa mendapatkan duit untuk suami. Oh, bukan. Dari mana? Laki-laki yang hebat bisa memberikan uang yang banyak untuk istrinya. Istri yang hebat bisa mencari uang yang banyak. Dari mana? Dari kantong suaminya lah. Dari mana yang uang sembunyi. Wanita itu lebih hebat lagi. Sehebat-hebatnya laki-laki dia adalah bisa menghasilkan uang. Yang sehebat-hebat wanita dia menghabiskannya. Itulah kalau bisa dihabiskan, tapi dihabiskan dengan cara lain. Jadi makna soleha itu adalah profesional. Oke, jadi arti soleha yang Bapak tafsirkan di sini, kalau hafizah adalah tadi yang menjaga apanya? Coba
ini. Kalau nggak mau ya udah. Tajilnya. Menjaga, hafizo itu kan menjaga. Kayak hafizo Quran berarti dia menjaga hafalannya, menjaga ayat Quran. Kalau dia menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, itu udah hafizo. Jadi hafizo itu bukan hanya menjaga fisik. Mungkin menyuruh menutup aurat ada 5 ayat, ada 3 hadis. Tapi menyuruh menjaga lisan, menjaga akhlak itu ada 1000 juta ayat. Jadi kalau ada najwa siap tidak pakai jilbab, jangan jadi tolak ukur dia itu orang yang bukan berarti dia tidak hafizo. Cuman satu kesalahan, masa menutupi 1000 kebaikan kan gitu. Satu lagi cepat. Oke ya. Hafizo, solihah tadi profesional. Apa maksud profesional? Gimana Jre? Apa aja yang harus dilakukan untuk tetangga? Coba. 1. Ketuhanan yang maha. Hah? Apa? Akhlak tetangga tadi kuisnya. 1. Sapa, salam, senyum. Ketika senang, diamin aja. Misalnya dia punya mobil, dipinjam, meminta pinjaman mobil, atau minta ngajak ini tahun. Biasanya itu orang yang senang pasti Lupa. hanya makan. Oke, saling berbagi lah tadi ya. Kebaikan, kemudahan. Apa kata Allah? Mudahkan akan dimudahkan. Tolong akan ditolong. Bahkan wallahu fi aunil abdi, Allah menolong langsung hambanya yang wallahu fi aunil abdi madaman abdu fi auni akhihi. Apalagi menghadiri undangannya, kan? Menjawab salamnya kayak gitu-gitu. Itu secara umum tapi khusus. Apalagi tadi apa? Nama dia apa? Siapa namanya? Marisa, apa aja lagi tadi? Selain menolong, memenuhi undangan, memperhatikan, apa lagi? Apabila bertemu, Sapa, menyapanya. salam. Oke. Betul. Ya, jenguk, dibawain makanan, bawain buah. Termasuk paling penting saling mendoakan. Itu dia, doakan supaya sembuh sehat. Itu dah dia. Tangga. Iya betul, segala itu mau. Apalagi ya? Ada kalau misalnya tetangga kita ngalangin jalan kita gimana tuh? Menghalangi jalan ketika pesta, ada kontroversi ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang nggak boleh. Misalnya siapa? Ini Marisa nikah, menghalangi jalan. Kayak mana sebagai kita boleh nggak itu? Boleh nggak? Dalam hubungan kita bertetangga tuh masyarakat ada pesta kita, Marisa dia pesta nih, terus nggak ada menghalangi jalan orang lain, gimana itu? Nggak boleh Marisa? Boleh, tapi harus izin. Kalau tidak izin kan Iya ya, harus izin. Tapi sama orang yang lewat nanti jadi orang lain gitu, Pak. orang lain yang lewat jalan itu, ini apa nih, ganggu aja gitu. Gimana? Salah nggak itu? Mulia. Kalau ada nanti yang pesta, tiba-tiba ada si Mulia jadi jalannya jadi lebih ribet, jadi susah, bahkan bisa muter arah. Kan jadi orang marah gitu. Itu berdosa nggak ya? Ya sebenarnya itu udah zolim, Pak. Jadi kayak mana? Jadi nggak usah pesta, nggak bisa. Ya, kalau mau pesta Jangan di jalan. Nah, gitu. Ah. Kalau untuk menghormati perjalanan orang, makanya kan Itu ada kontroversi berita, kali Pak. sampai saat ini. Yang diberitakan itu kan sering kayak ada acara pesta gitu. Iya, betul. Berjalan. Nah itu kan ada dari pemerintah itu siapa yang menutup jalan. Dinas di sub ya. Dikasih denda 2 juta lebih loh. Ada aturannya ya. Ada kemarin di tempat. Aduh, itu ya Fadli, jangan nanti lagi jalan di. Tapi Pak, biasa aja di negara Indonesia. Di plus 62. Kalau dia tidak ada, Nggak sah. itu diambil jalan itu. Gak wajib ya. Itu udah dimasyarakat sama kepala desa. Menurut kebijakan kepala desa ini boleh sih. Kalau dialihkan itu kalau tidak sebagai pejalan kaki atau Kendaraan. kita inisiatif. Memang bagusnya nggak ngalangi jalan, tapi kalau udah ngalangi jalan berarti kita gini cari
poin-poinnya, cari poin-poinnya ya kan Fajar. Kalau memang nggak ada lagi jalan dari situ, kayak mana? Cuman jalannya satu-satu itu, udah nggak boleh lah, udah pasti itu. Biasanya itu Pak, kalau jalan itu paling seperti jalan lagi tuh Pak. Hah? Biasanya jalan yang itu. Kalau di pesta, Ah. kalau yang udah ada. Udah jalannya cuma dapat 1,5 mobil dan cuma itu misalnya. Biasanya juga dikasih jalannya. Kecuali ada dia, Iya. kecuali dia bisa Di lapangan. kecuali jalannya ada yang jalur lain 2 jalur, boleh. Tapi kalau udah nggak ada lagi, itu udah nggak boleh lagi. Udah paku mati itu, udah zolim tuh sana. Bisa itu Pak. Bisa kayak mana caranya? Tadi tak apa? Pasang flyover, bangun flyover. Tapi Pak, jalur itu ada 2. Oke. Nggak, seandainya satu aja, satu. Nggak bisa lagi. Hah? Kayak mana jalurnya cuma satu? Mau dari mana? Dari bawah tanah. Di halaman Ya kalau masih ada jalan yang lain masih bolehkan. Karena itu ada solusinya. Kalau udah nggak ada solusinya, nggak ada dia orang lain berkendara nggak bisa lagi lewat, itu udah nggak boleh lah. Tapi biasanya itu keluarga ambil separuh jalannya. Iya. Dia ambil separuh. Betul. Kasihkan polisi sedikit. Betul. Jadi ganti-gantian. Betul. Itu Pak. Ya, kalau bisa kayak gitu bagus. Kalau nggak bisa ya udah nggak boleh. Kalau ini kan kalau dia semua nggak ada. Oke. Jadi ini mungkin perdebatannya, kita cari jalan tengah. Islam kan cari jalan tengah. Kalau memang dia ngalangi jalan, berarti dia minta maaf, dia mohon, nanti misalnya ada tulisan mohon maaf jalan Anda terganggu. Dan kita sebagai pengguna jalan harus legowo, ikhlas. Berarti dituntut kita yang sabarnya tadi juga. Jadi kedua belah pihak. Gitu ya. Kalau ada ulama yang membolehkan, dia ulamanya itu meminta ya tadi, satu harus ada solusinya jalan yang lain, dan yang kedua harus betul-betul minta izin dan minta maaf kepada orang yang terganggu jalannya. Jangan sampai nanti orang itu dongkol, kesal. Apa yang terjadi dengan pernikahan si Imsak nanti? Kalau udah orang nggak suka kan? Konserva. Itu ya. Hati-hati, jangan hanya gara-gara kita mau asik-asik kita sendiri jadi mengganggu orang lain gitu kan. Zalim. Bagus kayak Fajri nanti uang pestanya dia apa? DP rumah enggak? Di Wisma deh Pak. Di Wisma. Enggak apa-apa. Yang penting sahnya bukan wahnya. Kalau Fajri nanti di mana? Hotel. Wih. Fajri pesta di mana nikahnya ya? Kalau gitu nggak mau pakai kapal. Nggak mau? Amin. Oke, termasuk hubungan itu termasuk kepada hubungan kepada lawan jenis. Kita gunakan konsep ta'aruf lagi. Bagaimana saya beberapa kali menanya ulama bahwa konsep kita berhubungan dengan misalnya mulia sama mawar. Contoh, hal-hal apa saja yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan ketika mulia mau berhubungan serius dengan mawar. Apa yang batasannya? Ini saya udah beberapa kali nanya sama Ustadz ya, ulama terutama. Apa fik yang boleh? Ketika mulia betul-betul serius ya, jangan nggak serius ya gitu. Serius mau menghalalkan mawar. Apa batasannya? Kapan? Sikap-sikap apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan? Yang haramnya apa, yang halalnya apa? Misalnya Fikri datangin enggak ada. Misalnya gimana? Kalau mau serius ya datangin. Ya datangin, berarti silaturahmi boleh. Satu boleh. Apalagi misal bawa martabak, terutama bawa kue, bawa bolu. Bawa apa? Bawa niat baik aja. Iya. Oke, itu berarti boleh tadi berkunjung boleh. Dah. Enggak, iya tunggu dulu. Udah satu. Oke, ya boleh. Apakah berduaan di rumah boleh? Enggak boleh kan? Kecuali ada di situ orang tuanya. Ya kan. Oke, jadi silaturahmi boleh tapi ada batasnya, tidak boleh ada berdua. Atau mungkin kalaupun ngomong berdua di halaman, kalau perlu di tengah jalan tadi gitu kan. Iya, kenapa? Yang penting meminimalisir fitnah.
Misal, kalau memang mau ada yang diomongkan serius, gitu kan? Kan nggak mungkin mamanya nguping terus kan? Kan nanti apa kan nggak nyaman ya kan jadi gimana Pak? Kalau mungkin kita anggap cari jalan tengah, misalnya kasih waktu entah setengah jam 15 menit dan itu mungkin tadi di halaman yang orang lalu lalang gitu mungkin bisa, mungkin ada kebolehan sedikit. Kenapa? Karena mungkin hanya sebentar dan fitnahnya bisa diminimalisir mungkin gitu kan. Memang lebih bagus jangan. Termasuk juga aja ketika mengajak Rahmat tadi jalan itu nggak boleh kan ngajak berdua, tapi harus ikut bestinya, harus ada yang ikut. Kita pun masih merasakan risiko. Dan yang ikut itu jangan kompak, jangan kong kali kong nanti di tengah jalan kasih duit suruh pulang atau. Nah, itu yang saya tanya sama beberapa ulama usul juga ya. Itu sampai situ boleh ya, gitu ya, mau ya. Nah itu ya, oke. Apalagi Fajri batasannya. Ketika Fajri nanti mau serius sama Syarifah, nggak ada. Nggak bisa. Iya, nggak boleh lah gitu Fajri. Nggak boleh. Dari lama-lama dari benci nanti bisa suka. Asa anta kau syai'an, bisa jadi yang kau benci itu nanti kau suka. Nah, ketika kita menyukai orang lain jangan berlebihan. Ya ketika Fikri nanti menyukai Sarah, jangan berlebihan. Kenapa? Bisa jadi nanti entah 10 tahun 20 tahun kemudian nengok Sarah udah tua. Udah. Jadi kemarin pas sama calon bapak gimana? Gini ya, jadi tadi yang ayat tadi. Enggak, ayat tadi belum selesai. Ayat tadi gini. Kita harus menunjukkan kita suka sama pasangan tadi ya, calon pasangan tadi. Kita harus suka. Tapi itu hanya di luarnya mulia. Jangan sampai bucinnya itu terlena kali kan. Kita tunjukkan kita suka betul serius. Tapi dalam hati kita, dalam diri kita apa? Kita jaga perasaannya tadi, sekedar bentuk ekspresinya supaya dia tahu bahwa kita betul mencintai. Fik. Kenapa, Ali? Bisa jadi itu belum tentu jodoh kita. Ataupun kalau udah jadi istri kita, udah jadi Halimah, suami Halimah Satibi. Maaf cakapnya belum tentu itu selamanya. Bisa jadi dia nanti dipanggil Allah di luar, kan gitu. Jadi jangan sampai bucin itu menguasai kita. Bucinnya sesungguhnya kepada Allah dan Rasulullah. Nah gitu itu. Hati-hati diatur. Karena wanita ini sekarang nih banyak yang bukan dari zaman dulu terlalu mengutamakan perasaannya, kebaperannya. Apa kata Zainuddin? Begitulah wanita. Ia hanya ingat kejahatan laki-laki kepadanya, gitu kan? Begitu nanti dia disakiti, kebaikan laki-laki dia lupa, gitu. Oke. Jadi sekarang ini coba kita tanamkan. Ya, nanti Fajri hati-hati ketika Fajri berhubungan sama siapa tadi? Ya entah siapa lah ya. Ya, ditunjukkan ekspresinya, ditunjukkan betul-betul. Tapi di dalam hati Fajri dijaga. Ya kan, di dalam hati dijaga karena jodoh nggak ada yang tahu. Tetap kita jaga, jangan sampai kita terlalu kebucin kali, terlalu kita habis-habisan menyayangi dia. Udah. Apalagi ada hadis atau ayat kan? Hadis atau ayat. Segala yang berlebihan itu tidak baik kan? Ya kan? Yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali apa yang boleh? Berlebihan yang boleh apa? Apa Fik? Yang boleh berlebihan itu apa? Yang boleh? Bangkrut lah. Apa yang boleh mulia? Yang boleh. Tadi kata Fajri sedekah, selain apa? Sedekah apa? Wudu. Berlebihan wudu 3 kali. Enggak lah, itu kan udah diatur ulama, enggak berlebihan. Yang boleh berlebihan apa? Belajar itu kayak manapun. Sholat berlebihan mana boleh kata Nabi. Nabi marahin misalnya Fajri sholat tahajud, ya kan? Sholat tahajud 1 malam suntuk entah sejam 2 jam, kan kasihan nanti si Rahma diangguri malam-malam. Enggak diopeninya istrinya. Kata Nabi apa mulia? Fajri, istrimu punya hak dia. Badanmu juga punya hak, apa istilahnya? Istirahat. Nah kan? Enggak boleh kita mau ego sendiri. Ibadah itu kan bukan sholat aja.
Ya kan? Dengan istri juga ibadah. Membuat senang istri itu juga ibadah yang seperti itu. Jadi nih ya, hati-hatilah kita dengan perasaan kita. Jangan, makanya kan hati-hati dengan hati kita. Jagalah hati, jangan kita nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Namun bila hati busuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Ya, marilah kita menjaga hati kita. Kapan kita harus menunjukkan ekspresi cinta tadi? Begitu kita sendiri, begitu tidak ada pasangan kita, ya udah kita istighfar, ya Allah, mudah-mudahan perasaanku ini tidak berlebihan, mudah-mudahan cintaku ini cinta karena Allah. Mengapa kau tanyakan? Tanpa alasan cinta datang dan bertata cinta. Oke, itu ya. Sedikit hidupmu menjadi damai. Itulah kunci inspirasi di ayat pertama ini. Sebelum Allah menggoda alumni Gontor, Al-Ustadz Heri Burhanuddin falyatafaddal masykuran. Syukran kasiran Al-Ustadz Dr. Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. amin. Subhanallah sahabatku, sahabat inspirasi. Demikianlah apa yang telah dipaparkan. Tapi kayaknya Ustadz lupa lagunya. Ya, itulah. Karena habis Quran, jadi lupa dia liriknya. Bolak-balik liriknya. Semoga Ebit Giade nggak gugat beliau. Ya, hadir bersama kita Ustadz Hanif falyatafaddal masykuran. Alhamdulillah, sahabatku, sahabat inspirasi yang mudah-mudahan dijauhi dari keguncangan hati. Bahwasanya sesungguhnya kiamat itu terjadi bukan karena Allah menginginkan kita diberikan suatu azab. Tentunya kiamat itu terjadi akibat dikarenakan ulah kita sendiri, karena kehancuran kita, karena kerusakan yang kita akibatkan di muka bumi ini, karena maksiat kita, karena keingkaran kita, kekufuran kita, dan lain sebagainya. Apabila manusia-manusia semuanya kita ini jauh dari rahmat Allah, menjauhi Allah dari kebaikan-kebaikan, dari ketakwaan kepada Allah, maka tentunya akan datanglah azab Allah atau bahkan mungkin kiamat. Baik itu kiamat kecil, kiamat sedang, kiamat besar. Intinya itu suatu teguran kita, teguran buat kita agar kita terus beristighfar kepada Allah, berbuat kebaikan dan mendekat kepada Allah. Itulah motivasinya kita hari ini. Jangan sampai orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah, la yatamassakuna bi kitabillah, tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka bukan mendapatkan khairul bariyah. Sebaiknya, na'udzubillah, akan diberikan Allah syarrul bariyah dan akan mendapatkan kiamat. Sebagaimana yang dilukiskan di dalam surat Al-Zalzal ayat 1 ini. Sesungguhnya bahwa bumi Allah ini adalah khususnya Allah berikan untuk illa ibadi. Innal ardo yarisuha ibadillahis sholihin. Apabila tidak ada lagi orang soleh di muka bumi ini, apabila kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka tunggulah fantasi rusa'a, kiamat itu akan datang. Bahkan kiamat kecil itu pun sudah selalu datang kepada kita apabila kita berbuat maksiat, kita luput lalai akan perintah-perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, kegoncangan hati kita itu, gegana kita, gelisah, galau, merana kita, sesungguhnya itu merupakan kiamat yang nyata di hadapan kita. Bahkan tidak boleh kita menunggu kiamat kapan datang. Kapan hari kiamat kita tanya-tanya, kita sibuk dengan ini udah akhir zaman. Jangan sampai kita sibuk dengan hal yang receh seperti itu. Sesungguhnya yang paling besar adalah ketika kiamat itu masuk dan menghujam ke dalam hati kita, sehingga kita jadi manusia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah sahabatku, sahabat inspirasi, disimpulkan dalam tafsir inspirasi kejadian